Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bertemu dan berjumpa lagi dalam acara Morning Call GPIB. Bersama saya Bapak Ibu, pendeta jemaat, yaitu pendeta Kris Prilian Nugroho Kusen, yang saat ini bertugas melayani di GPIB Jemaat Efata Tenggarong, Kabupaten Kurtai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Dan saat ini wilayah pelayanan saya adalah bakal Jemaat Maranatha di Kecamatan Sebulu, Desa Manunggal Daya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah ada yang pernah ke Tenggarong? Yuk, kalau belum pernah, kapan-kapan liburan main ke sini ya. Karena di sini kaya sekali dengan berbagai hasil alamnya. Banyak sungai, hutan yang masih asri untuk dijadikan pemandangan yang indah. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tentu sekarang ini, pagi ini, Bapak Ibu akan memulai aktivitas. Ada yang mau bekerja, kuliah. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita sempatkan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dari Amsal 14 ayat 23 yang diberikan tema keseimbangan antara kata-kata dan perbuatan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan bersama, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah firman yang hidup. Mari Tuhan bekali awali hari ini dengan firman-Mu, agar supaya di setiap lingkup pekerjaan kami, pendidikan kami, dan pelayanan kami, bahkan kami sebagai pribadi dan keluarga, sebelum kami mengawali segala kegiatan kami di pagi hari ini, biarlah firman-Mu yang selalu bertahta dalam hidup kami. Berikanlah Roh Kudus untuk membimbing kami, supaya kami tidak hanya sekedar mendengar, namun juga kami dapat melakukan firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dalam tiap jeripayah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tangan saya sekarang ada uang yang bernilai 10.000. Nah, kebetulan sebentar lagi kan mau tanggal tua nih, jadi cuman ini nih yang ada di dompet. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, uang 10.000 ini kalau diperhatikan, di depannya ada gambar tokoh. Kemudian di sisi belakangnya ada gambar atau ada tulisan 10.000 terbilang. Kemudian ada cap BI. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa bayangkan tidak kalau misalnya sisi depan hanya ada tokoh dan di belakang tidak ada gambar atau tidak ada nilai mata uangnya. Kira-kira uang ini masih berlaku nggak ya Bapak Ibu? Nah, ternyata tidak bisa berlaku Bapak Ibu. Sedangkan uang ini sobek saja, uangnya tidak bisa berlaku loh walaupun diselotip. Nah, artinya antara gambar dan juga tulisan dan cap BI itu ternyata memiliki makna masing-masing untuk supaya uang ini dapat berlaku. Apalagi 10.000 pasti bisa dibelanjakan untuk apa saja, ya kan? Untuk membeli sayur, membeli mie instan dan lain sebagainya. Nah, begitu juga saudara-saudara yang dikasih Tuhan dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Di sini kitab Amsal mau berbicara tentang antara kata dan perbuatan yang harus balance di dalam kenyataan atau di dalam wujud nyatanya. Sama dengan uang tadi. Jika salah satu sisi mata uang itu tidak ada gambar atau nilainya, sekalipun yang sisi lainnya ada gambarnya, tetapi uang tersebut tidak akan berlaku meskipun nilainya sangat tinggi, baik 50.000 ataupun 100.000. Begitu juga di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam Amsal pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-23, di sini juga mau menyatakan kepada kita bahwa perbuatan dan perkataan itu haruslah seimbang. Hendaknya kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, apalagi sebagai pelayan, nah Bapak Ibu kan tentu sekarang pasti sedang melewati dan mungkin sudah ada ya yang melaksanakan peneguhan, diaken, penatua, ya, pengurus pelkat. Nah, kita sebagai seorang pelayan dimanapun kita ditempatkan di gereja, kita membawa firman, kita berkata-kata. Nah, tentu berkata-kata tidak cukup Bapak Ibu. Sebagai seorang pelayan, sebagai seorang percaya yang sudah diselamatkan, tentu alangkah baiknya jika perkataan itu harus sejalan dengan yang namanya perbuatan. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan itu tidak akan hidup
perkataan itu tidak akan benar-benar menjadi real kalau misalnya tidak juga dibuktikan dengan sebuah perbuatan. Contoh misalnya, kita selalu menyapa orang lain. Bagaimana Bu kabarnya? Puji Tuhan. Bagaimana Bu kesehatannya? Bagaimana Bu keluarganya? Amin, ada damai sejahtera. Wah, hendaknya kata puji Tuhan, hendaknya kata damai sejahtera itu bukan hanya di bibir saja, tapi memang benar-benar memang ada damai. Itu bisa dilihat dari perbuatannya. Nah, tapi kalau ternyata kata puji Tuhan dan damai sejahtera itu hanya di bibir saja, tetapi di dalam perbuatannya kita tidak pernah memuji Tuhan dengan pergi ke gereja, dengan membuka Alkitab, atau dengan melakukan kebaikan, menolong orang lain, maka puji Tuhan dan damai sejahtera yang sudah diucapkan itu akan menjadi sia-sia. Nah, itu poin yang pertama dari kitab Amsal. Amsal juga memiliki latar belakang yang mana di sini penulis mau menyatakan kepada kita tentang suatu hikmat. Kita tahu bahwa Salomo di dalam masa kepemimpinannya, Salomo telah menjadi raja yang terkenal dengan wise atau dengan kebijaksanaannya. Artinya di sini Salomo tidak hanya menekankan kata-kata, tetapi juga perbuatan. Dia mau membijaki kehidupan ini dengan sebuah tingkah laku, dengan sebuah action, perbuatan, tindakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang diselamatkan, hendaknya firman itu harus menjadi firman yang terbuka dan hidup. Jadi kalau pagi ini kita disapa dengan firman Tuhan, kalau setiap pagi atau setiap malam kita membaca firman, hendaknya kita hanya jangan membaca. Contoh misalnya, dalam kehidupan kita sekarang, kita sering update status ya, status WA dengan ayat-ayat. Apalagi kalau pagi-pagi, kita selalu update status WA dengan ucapan pagi-pagi. Hendaknya itu jangan hanya menjadi status WA, tapi juga itu dilakukan. Karena firman Tuhan itu akan lebih hidup kalau apa yang sudah kita firmankan dan katakan itu benar-benar dilakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir yang mau disampaikan dari firman Tuhan ini adalah berbicara tentang kitab Amsal. Amsal selalu memberikan tentang nasihat yang bijak. Selalu Amsal memberitakan tentang kebijakan, tentang bagaimana berhikmat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan baik semua orang bisa lakukan. Tetapi hikmat, kita harus tahu dan yakini bahwa hikmat asalnya hanya daripada Tuhan. Maka apalah arti sebuah perbuatan baik tanpa didasari dengan hikmat Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perkataan baik, perbuatan baik, tapi juga harus didasari oleh hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Seperti Salomo melakukan segala sesuatu sesuai dengan hikmat Tuhan. Maka mari dengan kerendahan hati kita juga memohon hikmat daripada Tuhan, agar supaya dalam berkata-kata, dalam perbuatan, seluruh yang kita lakukan itu berharga. Sama seperti mata uang tadi ini, kalau ada gambarnya, kalau ada yang tertulis, maka uang 10.000 ini pasti akan ada harganya. Begitu juga dengan perkataan kita. Sebagai orang percaya, kata-kata kita itu akan berharga. Ya, jadi perkataan dan perbuatan dalam firman Tuhan Amsal ini semuanya sama-sama berharga. Perkataan kita akan berharga Bapak Ibu, asalkan perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan. Begitu juga dengan perbuatan kita. Perbuatan baik kalau tidak didasari dengan kasih, dengan iman kepada Kristus, maka semuanya juga tidak akan ada artinya. So, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesimpulannya adalah lakukan perkataanmu sesuai dengan kehendak Allah, dan lakukanlah perbuatanmu itu juga dengan kehendak Allah. Maka perkataan dan perbuatan tidak akan pernah menjadi sia-sia, karena semuanya asalnya dari hikmat Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita. Dan kiranya Bapak Ibu yang mau beraktivitas, yang mau melakukan kegiatan, lakukanlah semuanya dengan hikmat Tuhan. Sapalah orang-orang dengan kata-kata yang penuh kasih, dan tolonglah mereka dengan perbuatan yang penuh kasih juga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengaminkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur. Kami kembali diingatkan dan kami kembali disadarkan akan arti sebuah hikmat, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan.
Pimpinlah kata-kata kami supaya kata-kata kami dapat memberkati orang lain. Pimpinlah perbuatan kami supaya perbuatan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya bagi semua pribadi dan keluarga yang saat ini melihat acara Morning Call GPIB pada pagi hari ini, benar-benar disapa, benar-benar dijamah oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh diwartakan ini. Berkatilah semua orang percaya saat ini ya Tuhan yang sedang menyaksikan kegiatan Morning Call GPIB pada pagi hari ini. Baik kami yang ada di dalam lingkup GPIB maupun yang ada di luar lingkup GPIB yang sedang menyaksikan Morning Call. Biarlah ya Tuhan kegiatan pada pagi hari ini dapat memberkati seluruh umat Tuhan yang ada dimanapun dan yang sedang melakukan kondisi dan pekerjaan apapun. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, hamba mau berdoa juga bagi kegiatan Morning Call GPIB ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati giat ini, kiranya ini menjadi terang dan garam, memberkati banyak orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa untuk setiap Departemen Teologi Pelkes yang sudah boleh bersinergi untuk melaksanakan giat Morning Call GPIB ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang andil di dalam kegiatan ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk segala pribadi dan keluarga yang saat ini menonton acara ini. Mungkin mereka sedang sakit, dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan berat. Mari Tuhan Engkau jamah mereka dengan kasih-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, agar supaya sakit dan kelemahan tubuh itu dijamah dan Tuhan pulihkan. Dan Tuhan tahirkan kehidupan kami dengan hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, sebentar kami akan melaksanakan kegiatan ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas pekerjaan di pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berkati bangsa dan negara kami juga. Tuhan berkati setiap gereja kami, supaya dimanapun kami berpelayanan, kami bergiat bekerja, hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah Morning Call GPIB pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah boleh disampaikan itu berguna bagi kehidupan kita. Dan tentunya Bapak Ibu, salam sehat selalu dari Bajem Maranatha, Kecamatan Sebulu, Desa Manunggal Daya, bersama saya Pendeta Crispin Nugroho Kusen. Tuhan memberkati.